Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam dakwah saya pada bulan Rabiul Awal. Ini bertemakan Maulid Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai muslimin muslimat di seluruh Indonesia, jadi pada bulan Rabiul Awal ini sebentar lagi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, yang bertepatan dengan tahun nasional, yaitu kalau tidak salah itu hari Kamis. Jadi pada hari Kamis kebetulan hari libur. Nah, itu adalah bertepatan dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia, semua memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya juga sangat ikut memeriahkan hari kelahiran Nabi ini lewat HP. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua, bahwa Nabi kita lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun gajah itu ada tersuratkan dalam suci Al-Quran dalam surah Al-Fil. Jadi pada waktu itu kota Mekah itu sangat terang benderang karena kelahiran Nabi kita ini. Momentum kelahiran Nabi ini itu menandai adanya bahwa akan adanya lahir agama Islam, kemudian juga akan adanya keimanan yang ilmu keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga
akan adanya contoh dari seorang manusia yang luar biasa ini, memberikan contoh akhlak yang sangat baik, sangat sempurna, sangat terpuji. Seperti laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itulah terdapat contoh teladan yang uswatun hasanah, yang mutmainah. Di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa Rasulullah itu sebaik-baiknya akhlak. Jadi kita sebagai manusia, muslimin mau muslimat, mukminin dan mukminat, itu sebaiknya hanya mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah SAW, yang sejak kecil walaupun sejak dilahirkan sudah yatim, ini memberikan suatu kejadian yang luar biasa kepada beliau, karena beliau dilahirkan dalam keadaan suci bersih, seperti layaknya seorang bayi yang sama sekali tidak punya dosa dan tidak terpecik oleh darah sedikit pun. Beliau itu dioperasi oleh malaikat yang tidak terlihat, kemudian dibantu oleh 2 bidadari yang dikatakan ulama bahwa 2 bidadari itulah jodoh beliau yang ada nantinya di surga, selain istri-istri beliau yang ada di dunia. Jadi itu adalah bidadarinya, ruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bidadari yang juga tidak tampak. Ini adalah istri Raja Fir'aun selama beliau itu, suatu kisah yang sebelum Nabi lahir. Jadi selama beliau itu jadi istri Fir'aun, itu beliau tetap suci, si Aisyah ini. Jadi Aisyah ini tetap suci, bahkan tidak menyembah kepada Fir'aun, walaupun Fir'aun itu disembah oleh semua manusia karena kekuasaannya, karena kedudukannya, karena kekayaannya, tetapi Aisyah tidak menyembah kepada Fir'aun walaupun suaminya. Jadi walaupun suaminya, Fir'aun itu tidak pernah melakukan hubungan apa-apa dengan Aisyah itu. Jadi sehingga Aisyah ini ketika meninggal itu tetap dalam keadaan suci. Jadi beliau itu yang diceritakan pada cerita yang terdahulu sebelum kelahiran Nabi, itu hanya bersahabat dengan dayangnya itu adalah seorang, kalau yang sekarang ini disebut dengan asisten rumah tangga. Nah, masitah inilah yang punya keyakinan sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada waktu itu Islam belum datang. Nah, jadi Aisyah adalah membantu kelahiran Siti Aminah, melahirkan waktu itu Nabi Muhammad. Kemudian dibantu juga oleh Siti Maryam. Nah, Siti Maryam ini adalah diceritakan dalam Al-Quran adalah ibunya dari Nabi Isa. Ini juga suci, walaupun sudah melahirkan Nabi Isa, tapi disucikan oleh Allah kembali, sehingga beliau itu juga dijodohkan nanti di dalam surga itu bertemu dengan Rasulullah dan menjadi istri Rasulullah. Jadi 2 wanita surga di antara mungkin bidadari lainnya, 2 bidadari itu adalah Siti Asia dengan Siti Maryam. Nah, kelahiran Nabi ini sangat disambut oleh kota Mekah dengan cahaya yang sangat terang benderang, dengan kegembiraan yang luar biasa, dengan suatu tanda-tanda akan adanya kebesaran daripada Islam, akan lahirnya Islam, juga akan adanya keyakinan yang pada waktu itu Mekah diselimuti oleh zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu adalah masa zaman kebodohan, seperti misalnya pada waktu itu bila lahir anak wanita harus dibunuh, jadi laki-laki aja yang hidup. Nah, kemudian pada waktu itu misalnya wanita tidak boleh keluar rumah, bilanya ada yang sudah tua-tua itu kan, yang tua-tua tidak dibunuh, yang lahir aja yang dibunuh. Ini adalah zaman kebodohan. Jadi kemudian juga tidak ada peradaban yang waktu itu, mungkin bajunya tidak begitu sopan santun, hanya mungkin beliwit kain, tidak ada. Setelah Rasulullah baru ada peradaban baju yang betul-betul berjahit. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Islam, yang membawa akhlak
uswatun hasanah, yang membawa peradaban perubahan pada waktu itu membaik, yang membawa keyakinan, keimanan, ilmu keimanan kepada Allah itu semakin baik. Nah kemudian contoh-contoh dari akhlak-akhlak juga yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi akhir zaman pada waktu itu. Jadi Nabi yang terakhir. Jadi hitungan Nabi yang dipercayakan, yang artinya boleh kita percayai, boleh kita yakini adalah jumlahnya 25 orang. Jadi Nabi kita adalah Nabi yang ke-25. Nah pada ilmu-ilmu agama yang lain banyak sekali dikisahkan bahwa Nabi itu ratusan lebih. Nah tapi mungkin Nabi yang begitu, kalau kita dapat simpulkan mungkin Nabi yang lebih sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Nabi yang sangat dikasihi. Di antara nabi-nabi yang dipercayakan untuk kita percayai tadi 25 orang, kemudian ada juga 4 nabi yang digolongkan sebagai nabi ulul ajmi. Di antaranya yang pertama sekali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Daud. Nah jadi ada 4 nabi. Pertama Rasulullah SAW diberi mukjizat Al-Quran. Al-Quran itulah mukjizatnya Rasulullah SAW, di mana di dalamnya ada pedoman-pedoman hidup dalam dunia. Jadi hidup dalam dunia, beribadah, bagaimana cerita-cerita Nabi, kisah-kisah yang telah lalu baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Kemudian Nabi berikut ketiganya juga memiliki masing-masing kitab yang asli, yang menurut cerita itu kitab asli itu sudah tidak ada. Jadi kalau ada kitab-kitab yang sekarang ini seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, mungkin itu sudah dipalsukan karena perubahan-perubahan zaman. Yang aslinya tetap ada tertera dalam kitab suci Al-Quran. Jadi Allah menciptakan kitab suci itu ternyata ada 4, Al-Quranul Karim, kemudian Zabur, Taurat, dan Injil. Tetapi yang kita pegang, kita mempercayai 4, tetapi kita pegang hanya 1, yaitu Al-Quran. Pada kitab suci Al-Quran ini itu Islam sangat sempurna. Jadi pada kitab-kitab yang lainnya Islam belum begitu sempurna karena Nabi pada waktu itu belum lahir. Jadi momentum lahirnya Rasulullah SAW adalah merupakan kabar gembira yang sangat membanggakan oleh umat Islam. Jadi walaupun sekarang beliau sudah tidak ada, tetap aja kita memperingati hari kelahiran Nabi. Seperti juga manusia biasa, hari ulang tahun Rasulullah adalah manusia yang luar biasa, manusia yang lahir diiringi cahaya, manusia yang lahir tanpa darah setetes pun, manusia yang lahir sudah mempunyai ujian yang begitu berat karena sudah yatim, manusia yang lahir di mana terlahir dari ibu yang sangat sederhana. Jadi begitu mempesonanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dianjurkan oleh ulama sebaiknya kita di dalam hidup, di samping kita melaksanakan hal-hal rukun-rukun yang wajib seperti sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat bagi yang mampu, berzakat wajib di bulan puasa, juga kita juga beramal soleh yang lainnya seperti rajin baca Al-Quran, rajin juga berselawat atas Nabi, karena Nabi ujar ulama apabila seorang hamba atau umat itu rajin berselawat, mungkin 1000 kali dengan selawat yang pendek, misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali kita karena kita sering memanggilnya, meminta salam kepadanya. Jadi akan memberi syafaat kepada kita umat muslim dan muslimat. Nah demikian apa yang saya sampaikan. Jadi selamat ulang tahun buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau selalu mendapatkan kedudukan yang paling utama, yang sangat mulia sebagai manusia yang luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim.
Mari kita tutup dakwah pada hari ini dengan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahumma arhamni mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma asbur mata sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahumma arhamni mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma asbur mata sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahumma arhamni mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma asbur mata sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatu ma'wa jannatu firdaus najwa wa sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.